dari SPK adalah saya pengikut Kristus. Artinya saya pemagangnya Kristus. Ya, ketika kita saudara menjadi pemagang Yesus, murid Yesus, maka Yesus akan membawa kita dalam perjalanan di dalam kerajaannya, saudara. Nah, goalnya Tuhan Yesus mau memuridkan kita sebagai pemagangnya, kita akan mencapai ya hati kerajaan, kingdom heart. Nah, saudara, bagaimana caranya? Kalau kita tiap hari mengalami transformasi lewat disiplin rohani, ya. Nah, kita mau lihat ayat yang kita sudah renungkan kemarin, saudara. Kalau kita jadi pemagangnya Kristus, next, maka Kristus mengubah kita dari dalam. Ya, dia mengubah manusia batiniah kita. Nah, kemarin kita sudah renungkan ini. Mari kita ulangi lagi, saudara, supaya kita paham. 2 Korintus 4, ayat 16 sampai ayat 17, katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, Paulus bilang, ya, supaya kita jangan tawar hati, maka kita jangan fokus ke manusia lahiriah kita. Kenapa? Karena manusia lahiriah kita semakin merosot. Nah, apa itu manusia lahiriah, saudara? Tubuh kita dengan 5 panca inderanya, itulah manusia lahiriah. Manusia yang kelihatan dari luar. Nah, manusia lahiriah kita, tubuh kita, saudara, belum mengalami transformasi total. Dia akan mengalami transformasi total ketika Yesus kembali lagi, saudara. Kita dapat tubuh kebangkitan, haleluya. Kita akan berubah, ya, mendapatkan tubuh yang mulia seperti dia, saudara. Waktu itulah, ya, transformasi total itu terjadi. Nah, sekarang, ya, tubuh kita belum akan ditransformasi total. Karena itu, kita jangan fokus transformasi itu di manusia lahiriah kita. Karena manusia lahiriah kita semakin merosot. Kalau kita fokus ke manusia lahiriah kita tawar hati. Apakah saudara tawar hati? Nah, makanya saudara, Tuhan mau kita jangan tawar hati. Ya, bagaimana supaya kita nggak tawar hati? Mari kita lihat manusia batiniah kita, saudara. Fokus ke manusia batiniah kita. Nah, apa itu manusia batiniah? Kalau di Abel of Industry kita sebut itu manusia roh. Manusia roh itu, saudara, terdiri dari roh kita, tapi juga jiwa kita, saudara. Nah, roh kita tidak ada problem. Roh kita itu selalu berkehendak. Yesus bilang roh berkehendak, ya. Dia taat, dia sudah lahir baru. Tapi yang rusak parah adalah jiwa kita, saudara. Nah, karena jiwa kita udah rusak parah, maka manusia batiniah kita juga rusak parah. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan mau mengubah manusia batiniah kita dari hari ke hari. Perubahan dari hari ke hari ini, itu yang disebut, saudaraku, renovare. Ya, Tuhan mau kita mengalami pembaharuan manusia batiniah tiap hari. Wow. Ya, sehingga kita makin berubah, makin serupa Kristus, makin serupa Kristus, ya, makin luar biasa, saudara. Nah, itu yang harus menjadi fokus kita. Jadi jangan fokus ke manusia lahiriah kita, fokus ke manusia batiniah kita. Nah, bagaimana kita mengalami pembaharuan terus-menerus tiap hari sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus? Nah, kembali kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow,
ternyata saudara, cara yang paling utama Tuhan mengubah kita dari dalam adalah melalui penderitaan, saudara. Nah, apa penderitaan ini? Ya. Nah, kalau kita baca konteksnya, saudara, ya ada dua macam penderitaan. Ya, kalau kita lihat konteksnya. Pertama, penderitaan yang dari luar. Apa ini, saudara? Pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, tantangan-tantangan, situasi, kondisi yang tidak nyaman, saudaraku, termasuk COVID-19 ini, ya saudara, yang tiap hari, saudaraku, ya Tuhan izinkan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Membawa kita, ya, kepada apa, saudaraku, jalan kematian. Sebab dalam ayat 11 dikatakan demikian. Kita yang hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita, saudara. Ya, nah ini dia, saudara. Jadi tujuannya penderitaan ini adalah Yesus yang izinkan, ya saudara, terus-menerus kita diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya apa? Kehidupan Yesus jadi nyata. Jadi saudara, Yesus yang bawa ini. Ya, Tuhan yang berinisiasi, bukan kita ini, saudara. Ya, Yesus bawa kita ke jalan kematian, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kehidupan kita boleh, saudaraku, nampak dalam tubuh kita, kehidupan Yesus, ya. Nah, ini penderitaan-penderitaan yang dari luar. Tapi ada penderitaan-penderitaan yang dari dalam, saudara. Nah, itu ayat yang ke-10. Ya, dikatakan, saudara, bagaimana kita meresponi, ya, situasi, kondisi, ya, cobaan, tantangan, ujian yang nggak nyaman itu, saudara. Nah, ayat 10 dikatakan demikian, saudara. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami. Wow. Jadi, saudara, penderitaan-penderitaan yang dari dalam ini adalah penderitaan ketika kita pikul salib, ketika kita menyangkal diri, ketika kita, saudara, membawa kematian Yesus senantiasa. Wow. Nah, ketika kita praktekkan ini, saudara, inilah disiplin-disiplin rohani, saudara. Ketika kita praktek disiplin-disiplin rohani, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka penderitaan kita praktek disiplin itu, saudara, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini dia, saudara. Penderitaan itu, ya, kalau kita praktekkan dengan pengertian yang benar, saudara, puji Tuhan, penderitaan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Maka, saudara, penderitaan itu, kata Paulus, ringan, ya, dibandingkan dengan apa, saudara? Kemuliaan yang begitu besar yang dikerjakannya, ya. Makanya kalau orang ngerti tujuan penderitaan, saudara, dia menganggap penderitaan itu ringan. Memang Yesus berkata, aku itu ringan dan enak rasanya. Itu sebabnya, saudara, kita mesti rela mengizinkan situasi-situasi, kondisi, saudara, ya, baik dari luar maupun dari dalam, yang, saudaraku, diizinkan Tuhan sehingga, saudara, membentuk kita dari dalam semakin serupa dengan Kristus, saudara. Nah, inilah fokus kita dalam pemuritan. Kita harus punya goal apa, saudara? Serupa dengan Kristus. Mari kita lihat ayat berikutnya. Nah, goal pemuritan, saudara, itu mesti serupa dengan Kristus. Bisa ditayangkan, nah, ayat sesudahnya. Nah, saudara, Roma 8, ya, ayat 28 sampai 30, saudara.
Jadi goal hidup kita adalah, saudara, serupa dengan Kristus. Nah, ini saudara harus secara sengaja, intensional. Saudara mesti buat goal ini, saudara. Nah, saya menemukan banyak orang Kristen belum membuat goal ini dalam hidupnya. Makanya, saudara, dia nggak banyak mengalami transformasi hidup serupa Kristus. Karena dia nggak pernah secara sengaja membuat goal ini. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat ayatnya, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Wow. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, saudara, Tuhan itu, saudara, goalnya cuma satu dalam hidup ini buat saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau ditanya Tuhan itu sibuk apa ya? Ini dia. Tuhan sibuk bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka. Wow. Jadi sekarang kalau saudara tanya, Tuhan kegiatannya apa? Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, apa itu segala sesuatu? Yang enak, yang tidak enak, yang kita suka, yang kita tidak suka, yang saudaraku baik, yang tidak baik, ya saudaraku, yang jahat, yang saudaraku ya baik, apa aja saudaraku, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kita selalu berpikirnya, oh kebaikan itu apa, saudara? Yang baik menurut kita. Ya, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, untuk mendatangkan kebaikan supaya saya makin sukses, supaya saya makin kaya, supaya saya makin mencapai potensi maksimalnya, supaya saya begini, supaya saya begitu, ya. Karena saudara, kita seringkali salah tafsir karena kita nggak ngerti konteksnya. Nah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan berapa kebaikan, saudara? Bukan kebaikan-kebaikan, tapi tunggal, kebaikan. Kalau bahasa Indonesia ini tunggal, kebaikan. Nah, kebaikan apa, saudara? Mesti baca konteksnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, siapakah ini, saudara, yang terpanggil sesuai rencana Allah itu? Nah, ayat 29 menjelaskan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini rencana Allah buat saudara. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, saudara, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Tapi di sini tunggal ya, kebaikan. Nah, ini dia saudara, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Inilah goalnya Tuhan. Ya. Goal ini dibuat Tuhan kapan, saudara? Sebelum saudara ada. Sebelum saudara ada di kandungan ibumu. Sebelum bahkan dunia diciptakan, saudara. Tuhan sudah buat goal ini buat hidup saudara. Spesifik. Buat Mary, buat Pak Robert, buat saya, buat Ibu Ros, buat kita semua, saudara. Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan. Saudara ditentukan serupa dengan gambaran anaknya. Nah, apa hidup saudara, goalnya apa? Ya, kita seringkali bukan ini. Makanya saudara, kita nggak ngalamin yang tadi. Renovasi, perubahan dari dalam terus-menerus semakin serupa dengan anaknya. Karena goal kita yang lain.
goal kita adalah jadi kaya, jadi sukses, jadi terkenal, jadi hebat, mencapai potensi maksimumnya. Ya saudara, bukan. Goal kita adalah serupa dengan Kristus. Nah, karena itu saudara, kita harus membuat ya goal ini dalam hidup kita. Ya, kita harus saudara secara intensional ya mau mencapai keserupaan Kristus, saudara. Ya, jadi kita buat goal ini, saudara. Nah, kalau saudara udah buat goal ini, aduh, saudara, apa aja yang terjadi dalam hidup saudara, ya, itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Itu tujuannya cuma satu. Apa aja yang terjadi dalam hidup saudara? Membawa saudara makin serupa dengan Kristus. Nah, kita kan nggak gitu, saudara. Coba, kalau kita di tengah pandemi ini, misalnya lah kita terkena pandemi, ataupun kita nggak terkena pandemi COVID-19. Nah, kita kan lihatnya, aduh, kenapa sih gue kena COVID lagi? Nah, makanya saudara, kebanyakan orang berdoa, ya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ya kita doa saudaraku ya COVID-19 misalnya. Kebanyakan kan kita berdoa begini, Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya COVID-19 ini cepat selesai Tuhan. Tuhan, supaya COVID-19 ini Tuhan segera berlalu. Tuhan, tolonglah vaksinasi supaya berhasil Tuhan. Tolonglah persediaannya Tuhan, pelaksanaannya, oh semuanya. Ya, saya nggak bilang itu salah, saudara. Tapi itu bukan ujungnya, bukan goalnya. Nah, jarang kan orang berdoa begini, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan. Roma 8:28. Engkau turut bekerja dalam pandemi COVID-19 ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil dalam rencanamu. Bagi kami orang percaya, terima kasih Tuhan. Ubah kami semakin serupa dengan Kristus. Biar kami semakin serupa dengan Kristus lewat COVID-19 ini Tuhan. Jarang loh saya dengar orang berdoa begitu, saudara. Karena dia nggak ngerti Roma 8:28 sampai 30 ini, saudara. Maka kita harus secara intensional buat goal ini, saudara, dalam hidup kita, ya. Karena kalau enggak, kita tidak jadi murid Kristus, ya, yang benar. Kita enggak jadi pemagang Kristus, saudara. Nah, pemagang Kristus itu apa? Orang yang ikut Kristus, belajar dari Kristus, akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Wow, itulah pemuritan, saudara. Nah, next. Maka kita lihat, saudara, makanya kalau kita ya menjadi pemagang Yesus, dia akan bawa kita ke goal ini, saudara, serupa Kristus. Kita ikut dia, belajar dari dia, menjadi serupa dengan dia. Nah, itulah Matius 5:6-7, saudara. Ya, itu sebabnya kalau orang ikut Yesus, pelajaran pertama yang dia ajarkan adalah Matius 5:6-7. Namanya khotbah di bukit, saudara. Jadi saudara mesti nangkep khotbah di bukit ini. Inilah SPK level kedua, saudara. Ya, next level. Jadi kalau level 1 kita lebih banyak bahas apa, saudara? Oh, pelepasan, kesembuhan batin, ya. Apalagi saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, itu semua bagus. Tapi itu sangat basic, saudara. Nah, kita sekarang mau belajar lanjutannya, saudara. Ya, SPK pengabdi. Ya, Matius 5. Nah, Matius 5 itu apa, saudara? Matius 5, Tuhan cerita tentang kondisi kebatinan, kondisi batinianya manusia, ya, kondisi jiwa, saudara. Ya, kalau kita lihat Matius 5, aduh parah sekali, saudara. Jiwa kita itu udah rusak parah. Di dalamnya penuh dengan saudaraku dosa.
Dimulai dari apa? Dosa kemarahan. Ya, ada dosa penghinaan, saudara. Ya, kita ada itu di batin kita, saudara. Nah, ini menyebabkan dosa marah, saudara, menyebabkan pintu celah buat dosa-dosa lain bekerja, saudara. Nanti coba saudara teliti. Apa yang terjadi pada Kain setelah dia marah? Oh, dosa-dosa lain masuk, saudara. Ya, dia mulai kepahitan, dia mulai bunuh adiknya, dan dia, saudaraku, mulai keras hatinya. Akhirnya segala macam dosa masuk, bukan hanya kepada dia, kepada keturunannya, saudara. Nah, kemudian, saudara, dosa marah, penghinaan, ya, merendahkan orang lain, ini bisa menyebabkan, saudara, ya, kita menjadi frustrasi, penuh dengan problem, saudaraku, emosi, problem luka-luka hati. Nah, menyebabkan suami istri, saudara, akhirnya lari ke percabulan, lari ke perjinahan. Ya, istrinya ya akhirnya kesel. Coba deh kalau suami marah-marah, saudara, istrinya pasti apa, saudara? Ya, istrinya pasti jadi terluka. Akhirnya dia frigid, nggak bisa lagi melayani suaminya dengan seks. Ya, dia nggak kasih jatah. Wah, suaminya, saudara, karena luka batin, ya banyak problem emosi, larinya kemana, saudara? Larinya kepada percabulan, ya, yaitu lihat pornografi, saudaraku. Nah, kalau dua-duanya, saudara, udah ada problem emosi yang nggak beres, istrinya nggak beres, suaminya nggak beres, istrinya pelariannya nonton drakor terus, saudaraku, ya akhirnya, saudara, dia punya perjinahan di hatinya. Dia punya apa, saudaraku? Orang ketiga di hatinya. Nah, suaminya sama. Karena suka nonton-nonton, saudaraku, pornografi, apa akibatnya? Dia berzina dengan orang lain. Ya. Nah, kalau dua-duanya udah berzina, apa, saudara? Akhirnya mereka nggak setia kepada covenant pernikahan, kepada perjanjian pernikahan. Makanya Tuhan Yesus berikutnya membahas soal perceraian. Jadi perceraian itu datangnya dari mana, saudara? Dari ya hatinya yang penuh dengan dosa-dosa tadi itu, marah, percabulan, perjinahan, saudara. Nah, akibat lainnya apa, saudara? Kalau kita banyak, saudaraku, luka-luka batin, kita rendah diri. Ya, kita, saudaraku, akhirnya manipulatif, suka berbohong. Ya, kita cinta uang. Itu semua Tuhan Yesus bahas tuh, saudara. Berikutnya apalagi, saudara, kita kepahitan sama orang. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, mengasihi musuh kita. Kita hanya praktek kasih yang saudaraku, egois. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Kalau engkau tidak mengasihi aku, sorry, aku juga tidak mengasihi engkau. Yesus bilang, yang kayak gitu, orang berdosa juga bisa. Orang berdosa juga bisa. Itu bukan kasih. Itu adalah kasih yang egois, saudara. Nah, lalu, saudara, setelah Tuhan Yesus tunjukin, begitu parahnya, saudaraku, kondisi manusia batinia kita, dia memberikan sebuah visi, ya, goalnya, saudara. Bagaimana kita bisa mengatasi problem-problem dosa ini, saudara? Ya, nah, kita harus punya goal. Goalnya gini, hendaklah ya kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Lah itu apa? Kita mana mungkin sempurna sama seperti Bapak kita yang di surga sempurna, saudara. Karena kita bukan Allah. Dia kan Allah. Mana mungkin kita sama seperti dia sempurnanya? Apa Tuhan bohong ayat ini? Enggak. Kalau saudara baca di Lukas pasal 6, ya, yang dimaksud sempurna ini hatinya yang sempurna, saudara. Jadi kalau Tuhan tantang kita di sini, kita harus punya hati yang sempurna. Seperti hati Bapa. Ya. Jadi, saudara, jalan keluarnya adalah punya goal ini. Hati yang sempurna seperti Bapa. Nah, hati Bapa itu sama dengan hati Yesus, saudara.
Ya, jadi saudara, di sini Tuhan tantang dalam Matius 5 ayat yang terakhir, ayat 48, supaya kita bikin goal ini serupa dengan Kristus. Hatinya serupa dengan Kristus. Hatinya, manusia batinianya terus-menerus diubah dari hari ke hari serupa dengan Kristus. Itu saudaraku goal kita. Itu goal kita. Kalau kita bukan itu goalnya, kita nggak bakal menang, saudaraku, terhadap dosa. Nah, sekarang bagaimana mencapai goal itu? Matius 5 ini, saudara. Matius 6, itulah, saudaraku, jalan keluarnya. Matius 6 sampai Matius 7. Nah, apa itu Matius 6 sampai 7? Itulah praktek disiplin-disiplin rohani, ya, saudara, sampai kita, saudaraku, ditransform, diubah dari dalam tiap hari, saudaraku, sehingga kita mencapai goal dalam Matius 7 ayat 17. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Matius 17 ayat Matius 7 ayat yang ke-17. Next. Nah, saudara, kalau kita praktek terus disiplin-disiplin rohani, ya, dengan benar, dengan bantuan Roh Kudus, saudara. Nah, ayat 17 ini terjadi. Matius 7 ayat 17. Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, saudara. Sedang pohon yang tidak baik, ya, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi saudara, fokus kita, nah ini banyak orang keliru fokusnya. Bukan melawan dosa, saudara. Jangan fokus lawan dosa, saudara nggak bakal menang. Ya, fokus saudara adalah mengubah manusia rohnya, mengubah manusia batinianya. Lewat apa? Praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nanti mulai besok kita akan bedah, ya, disiplin-disiplin rohani ini. Ya, kita akan belajar bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani ini, saudara. Jadi fokus praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, memberi, berdoa, berpuasa, ya, koram deo, ya, merenungkan firman. Ya, nanti ada disiplin-disiplin yang saudara jarang dengar. Nah, ini yang kita mesti belajar, saudara. Ya, praktek apa, saudara? Disiplin berdiam diri, disiplin, saudaraku, ya, menyendiri. Nah, itu disiplin sabat, saudaraku. Wow, kalau saudara praktek ini, saudara, dahsyat, saudara. Saudara fokus ke pembaharuan manusia batinnya. Sampai manusia batinnya, saudara, ya, menjadi seperti pohon yang baik. Haleluya. Itulah keserupan dengan Kristus, saudara. Berubah terus sampai jadi pohon yang baik. Nah, kalau pohon yang baik, saudara, saya mau tanya, mudah nggak menghasilkan buah yang baik? Oh, sangat mudah sekali, saudara. Sangat mudah sekali. Kenapa, saudara? Ya, karena naturally dia menghasilkan buah yang baik. Ya, saya kasih contoh, saudara. Pohon jeruk, mudah nggak menghasilkan buah jeruk? Mudah. Nggak usah ngeden. Asal dia pohon jeruk yang benar, otomatis, naturally, dia berbuah jeruk, saudara. Nah, kalau manusia batinnya, saudara, udah serupa Kristus, gampang nggak berbuah serupa Kristus? Ya, gampang. Nggak usah ngeden. Ya, karena yang keluar itu kan dari dalam. Kalau dalamnya serupa Kristus, ya keluarnya serupa Kristus, saudara. Ya, nah makanya kita jangan fokus lawan marah. Nah, banyak orang salah strategi, saudara. Makanya dia nggak berubah-berubah, saudara. Misalnya dia mau lawan marah, oke, lawan marah. Tidak marah, tidaklah marah, tidak marah, tidak marah. Oh, tidak marah, istrinya pencet tombol panasnya. Bang, ngamuk. Tidak marah, tidaklah marah. Ngamuk, saudara. Akhirnya tertuduh, aduh, kenapa gue salah ya? Kenapa gue gagal lagi ya? Temannya bilang, lu kurang sungguh-sungguh lawannya.
Harus lawan lebih keras. Oh ya, lebih keras. Ya, lebih lagi. Ada lawan dosa. Saudara lawan sampai kapanpun saudara nggak bakal menang. Ya, itu salah strategi. Jadi jangan lawan pornografinya, jangan saudara lawan saudaraku marahnya. Ya, jangan lawan saudaraku ketidaksetiaannya ya kepada covenant. Apa yang kita mesti lawan, saudara? Ya, kita nggak perlu lawan dengan kekuatan kita, saudara. Kita belajar saudara? Mengalami transformasi batinnya. Tiap hari, renovasi. Lewat apa? Praktek disiplin-disiplin rohani. Nanti kalau saudara makin berubah, itu tiap hari berubahnya, saudara. Nanti saudara tiba-tiba, kok gampang ya? Gue nggak marah-marah lagi lu. Gue bisa lu mengatasi marah. Kalau tadinya saya konflik terus sama istri ya, berantem terus, ya kayak makan obat aja sehari 3 kali. Kok saya bisa ya nggak lagi konflik? Tadinya saya dikuasai oleh pornografi. Kok saya bisa ya hidup kudus ya? Bisa lah. Karena saudaraku, manusia batinnya sudah berubah. Dari dalam berubahnya. Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. Inilah SPK lanjutan, saudara. Kita mau belajar nanti bagaimana mempraktekkannya. Ya, saudara mau? Nah, kalau mau, hadirilah besok ya. Jangan saudaraku ketinggalan satu session pun. Nah, mari saudaraku, kita mau saudaraku ya mendalami ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada ketidakjelasan, mari saudaraku, kita mau buka ya tanya jawab ini, saudara. Tuhan, biarlah Engkau terus memberi pencerahan supaya kami memahami bagaimana kami bertumbuh serupa dengan Engkau, Tuhan. Dan kami akan bertumbuh dan berbuah serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Baik. Ya, saya mau kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Nah, saudara, hari ini sengaja